Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kita sudah membahas dua bab secara garis besar ya. Kita telah membahas sulasi mujarrad, kemudian kita berpindah ke sulasi al-mazid. Dan kita sudah membahas mazid fihi harfun wahidun. Jadi sulasi mazid yang ditambah dengan satu huruf, dan ada 3 bab kita sudah membahasnya. Maka untuk malam hari ini kita akan membahas macam yang kedua, yang sulasi mazid itu ditambah. Kita perhatikan. Baik. An-naw'u tsani, bentuk yang kedua atau macam yang kedua. Wa huwa mazida fihi harfani ala thulathiyil mujarrad. Yaitu yang ditambah padanya 2 huruf, yaitu kepada sulasi al-mujarrad. Jadi sekarang kita ada tambahan 2 huruf yang asalnya dia sulasi mujarrad. Wa huwa khamsatu abwabin, ada 5 bab ya. Sebagaimana kita ketahui sulasi mazid itu ada 12. 3 di mazid fi harfun wahidun, yang kedua di sini ada 5, berarti sisanya tinggal 4 bab di yang ditambah 3 huruf ya. Kita lihat al-babul awwalu, bab pertama dari 5 bab yang akan kita bahas. Ialah in fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Ini bentuk wazannya ya. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan. Kemudian mauzunuhu, contoh yang ditimbang itu, jadi diikut kepada hukum in fa'ala, contohnya in kasara yankasiru inkisaron. Ini contohnya. Kemudian wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 5 ahrufin. Cirinya itu bentuk fi'il madhinya itu ada pada 5 huruf. Ada pada 5 huruf. Kalau tadi kemarin itu kita ada 4 huruf, sekarang 5 huruf. Bi ziyadatil hamzati, dengan menambahkan hamzah, wan nuni fi awwalihi, dan menambahkan hamzah dan nun di awalnya. Jadi asalnya kalau kita perhatikan kasaro, asalnya ditambahkan alif dan nun atau hamzatul wasl dan nun menjadi in kasaro. Wa bina'uhu, dan bentuk dari bab ini lil mutawa'ah. Lil mutawa'ah. Ini kita baru menemukan ya makna al mutawa'ah. Mutawa'ah itu dari kata ta'ah. Dari kata taat, mengikuti. Wa ma'nal mutawa'ati. Nah, di sini kalau di sini ta'rif atau definisi dari mutawa'ah mungkin agak susah ya untuk dipahami, tapi nanti ada ana sudah tulis di pinggir nanti kita ya. Wa ma'nal mutawa'ati, dan makna mutawa'ah ialah usulu athari syai'i, mendapatkan atau ya mendapati efek dari yang lain atau sesuatu. Jadi terdapatnya efek sesuatu an ta'alluqil fi'lil muta'addi bi maf'ulihi, dari ikatan fi'il muta'addi terhadap maf'ulnya. Ini agak susah ya, agak susah. Nanti kita bahaslah dengan definisi yang lebih ringkas dan mudah difahami. Nahwu, contohnya katanya, kasartuz zujaja, saya memecahkan kaca ya. Fankasara dzalikaz zujaju, maka terpecahlah kaca itu. Jadi inilah makna mutawa'ah. Jadi usulu asari al-kasr,
tercapainya efek pecahan terhadap kaitan fi'il kasaro terhadap az-zujaj. Kan agak berbelit-belit ya mungkin untuk kita ya, mungkin untuk orang Arab mungkin tidak terlalu bingung. Fa inna inkisara zujaji, maka sesungguhnya terpecahnya kaca adalah asarun, adalah efek hasala yang tercapai anta'allukil kasri, dari kaitan pecah alladzi huwal fi'lul muta'addi, yaitu fi'il muta'addi. Ana sudah tulis ya, ini makna mutawa'ah di pinggir. Di ala kulli hal, pertama in fa'ala yanfa'ilu, ini ditambahkan hamzah dan nun di awalnya. Kemudian maknanya itu cuman satu ya, yaitu al-mutawa'. Maka ana tulis di sini ya'ti lima'nan wahidin wa huwal mutawa'ah, di mana fi'il ini datang dengan satu makna saja, yaitu mutawa'. Kita ringkas, makna mutawa' itu adalah qabulu ta'siril ghairi, menerima efek dari yang lain. Misalkan kasaratu zujaja, maka az-zujaj menerima efek dari si orang itu memecahkan, atau saya itu memecahkan. Apa efeknya? Terpecah. Itulah makna al-mutawa'. Jadi menerimanya efek dari yang lain. Kemudian bab ini la yakunu illa laziman. Bentuknya itu pasti lazim. La yakunu illa lazim. Jadi nggak ada bab yang ini muta'addi, yang ada maf'ulnya, nggak ada. Jadi pasti ini lazim. Kemudian wala yakunu illa fil af'al al-ilajiyah. Dan bentuk ini tidak terbentuk kecuali untuk fi'il al-ilaji atau al-ilaj, al-af'al al-ilajiyah. Al-ilajiyah maksudnya ialah, jadi al-ilaji itu kata yang nisbatun ilal ilaj, yang dinisbatan dari kata ilaj, mengobati ya, mengobati. Kemudian wahwal amalu, tetapi yang dimaksud di sini ialah suatu pekerjaan alladzi yakunu fihi, di mana di dalam pekerjaan itu ada harokatun hissiyatun, pergerakan yang dapat diketahui oleh panca indera. Maksudnya apa? Al-af'al al-zahirah. Jadi pekerjaan-pekerjaan fi'il-fi'il yang nampak. Dan biasanya harokah hissiyah itu ya dapat dilihat, dapat dirasakan gitu ya. Misalkan tadi kita bilang kasartu az-zujaja, saya memecahkan kaca. Maka terpecah itu dapat kita lihat dan dapat kita raba pula ya. Maka itu adalah al-af'al al-ilajiyah. Jadi dua khasannya itu tiga ya. Yang pertama ada satu makna yaitu mutawa'ah, yang kedua hanya lazim, dan yang ketiga untuk al-af'al al-ilajiyah yang ada pergerakan hissiyah atau anggota badan tertentu. Jadi ada pergerakan dari anggota badan tertentu. Kemudian isim fa'ilnya, Anda tuliskan di sini ya. Isim fa'ilnya munfa'ilun. Asalnya kan yanfa'ilu, kita hapus ya-nya menjadi mim dhammah, munfa'ilu. Tetapi ketika menginginkan fa'il kita kasrahkan huruf sebelum akhirnya jadi munfa'ilun. Ketika kita ingin maf'ul kita fathahkan menjadi munfa'alun. Kemudian fi'il amrnya infa'il. Fi'il amrnya infa'il. Madhi majhulnya unfu'ila, mudhari majhulnya yunfa'al. Jadi harus ingat ya makna-makna isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, madhi majhul, mudhari majhul. Berarti
terpecahlah, misalnya berarti inkasir, terpecahlah, inkasir, yang terpecah, munkasirun, seperti itu. Atau orang yang terpotong, munqati'un, sesuatu yang terpotong, munqati'un, yang terpotong. Jadi qata'a misalkan memotong. Kalau yang terpotong berarti kan ketika seseorang memotong tentu ada barang yang terpotong. Nah, yang terpotong itu kita memakai inqata'a. Ini bab yang pertama. Kemudian al-babu tsani, bab yang kedua, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Bentuknya itu ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Mawzunuhu, bentuk yang ditimbang itu adalah ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Wa alamatuhu, dan bentuk atau cirinya an yakuna madhihi ala khamsati ahrufin, di mana bentuk madhinya itu ada pada 5 huruf. Biziyadatil hamzati fi awwalihi, dengan menambahkan hamzah di awalnya, wa ta'i bainal fa'i wal ain, dan ta antara fa dan ain fi'ilnya. Jadi ini kan asalnya ifta'ala, asalnya fa'ala, maka menambahkan hamzah di awal dan ta antara fa fi'il dan ain fi'ilnya. Wa bina'uhu lil mutawa'ati aidan, dan bentuknya juga ada ya untuk mutawa'ah juga. Nahu jama'tul ibila, saya mengumpulkan unta. Fajtama'a dzalikal ibil, maka berkumpullah unta itu. Mutawa'ah ya. Kemudian ana sebutkan di sini beberapa makna dari bentuk atau bab yang kedua ini. Yang pertama ialah al-ijtihad wa talabu. Yang pertama ialah al-ijtihad, bersungguh-sungguh, wa talabu, dan mencari. Contohnya iktasaba, mencari nafkah mungkin maksudnya ya, mencari kasab. Kalau kasaba itu ya mencari gitu ya, mencari. Kalau iktasaba itu mencari dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jadi ada makna al-ijtihad. Maka ini kaidah yang umum menurut ulama shorof ya. Ini kaidah umum, ziyadatul mabna, penambahan bentuk atau penambahan bangunan dari fi'il tertentu, tadullu ala ziyadatil makna. Dan ini akan terpakai ke bab-bab yang lain juga ya. Penambahan ke dalam bentuk bangunan fi'il tertentu menunjukkan kepada tambahan makna juga. Maka kalau kasaba mencari ya, mencari kasab, kalau iktasaba mencari dan mendapatkan itu mungkin penuh perjuangan ya, seperti itu. Kemudian makna yang kedua ialah al-izhar, menampakkan. Contohnya i'tazara, dari kata azara ya, i'tazara berarti dari kata uzur. I'tazara maksudnya azhara uzran, menampakkan uzur, maksudnya saya memberitahukan bahwa saya ada uzur atau tidak dapat tertentu atau ada uzur ya, misalkan a'taziru an darsil yaum, saya ada uzur berhalangan tidak dapat mengajar misalkan darsil yaum, untuk pelajaran hari ini ya. I'tazara itu makna al-idhar. Yang ketiga ialah al-mubalaghah fi ma'na al-fi'li. Jadi mubalaghah melebih-lebihkan sesuatu fi ma'na al-fi'li, dalam makna fi'il. Jadi melebihkan itu dalam makna fi'il. Ini contohnya irtadda dan iqtadara. Irtadda berarti asalnya ro dan dal dua di akhir, berarti asalnya rodda. Rodda itu kan maksudnya roja'a ya, kembali atau menolak. Kemudian iqtadara dari kata qadara, mampu ya. Maka qadara mampu,
iqtadara berarti betul-betul mampu, gitu ya. Betul-betul mampu. Maksudnya lebih al-mubalaghah fil qudrah wa riddah. Maka irtada orang yang murtad yang kembali ke kafiran mungkin gitu ya. Kemudian yang keempat ialah mutawa'atus sulasi katsira. Ini yang sering juga ya. Ini juga sering mutawa'ah dari sulasi banyak sekali katanya. Contohnya jamak tuhu fajtama, maksudnya yang tadi jamakul ibil fajtama, maka terkumpulah unta itu. Kemudian di sini isim fa'ilnya menjadi mujtami'un ya. Isim fa'ilnya mujtami'un, isim maf'ulnya mujtami'un orang yang berkumpul, mujtama'un yang dikumpulkan. Berkumpulah ijtami'. Kemudian ujtumi'a ini madhi majhul, yujtama'u sedang atau akan dikumpulkan gitu ya. Jadi ini bentuk-bentuk fa'il maf'ul, kemudian isim fa'il, fi'il amr, kemudian madhi majhul, mudhari majhul, itu bisa dibilang mudah dan akan sering kita dapati ketika membaca kitab. Kemudian bab yang ketiga. Bab yang ketiga ialah if'alla, yaf'allu, if'ilalan. If'ilalan. Muzunuhu ihmarra, yahmarru, ihmiraran. Ini bentuk wazan yang ketiga, if'alla. Wa alamatuhu, dan ciri bentuk yang ketiga ini atau bab ketiga ini, an yakuna madhihi, di mana bentuk madhinya ala khamsati ahrufin, ada pada 5 huruf. Biziyadatil hamzati fi awwalihi, dengan menambahkan hamzah di awalnya, wa harfin akhar, dan huruf yang lain, min jinsi lam fi'lihi, dari huruf yang sejenis lam fi'ilnya, fi akhirih, yang ada di akhirnya. Kalau kita lihat kan asalnya if'ala ini asalnya if'alala. If'alala. Jadi yang pertama kita menambahkan hamzah di awal dan huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya di akhir, yaitu lam kedua. Contohnya kan ini ihmarra. Ihmarra ini asalnya apa? Hamira. Kalau kita rubah ke dalam bentuk ini jadi asalnya ihmarara asalnya ya, dengan menambahkan hamzah dan huruf di akhir yang sesuai dengan lam atau yang sejenis dengan lam yaitu ra. Maka di sini terdapat idgham menjadi ihmarra. Nanti kita bahas idgham di bab terakhir. Ihmarra. Kemudian wabina'uhu limubalaghatil lazim. Bentuknya itu untuk melebih-lebihkan fi'il yang lazim. Waqila lil alwani wal uyubi, untuk warna-warna dan aib-aib kecacatan ya. Misalul alwan, contoh dari warna. Nahu ihmarra zaidun, zaid memerah. Maksudnya kalau gini kan hamira zaidun, zaid ini merah. Kalau ihmarra zaid itu betul-betul memerah. Kemudian wa misalul uyub, dan contoh dari aib atau kecacatan, nahu iwarra zaidun. Ya warra itu kalau nggak salah ini ya apa? Picek kalau nggak salah ya. Asalnya awira zaidun. Awira dirubah menjadi i'warra. Mungkin picek atau mata sebelahnya itu mungkin betul-betul sudah sakit misalkan ya, ada makna i'warra. Jadi ini biasanya untuk warna dan aib. Kemudian bentuk fa'il dan maf'ulnya menjadi muhmirun dan maf'ulnya muhmarrun. Jadi ya, seorang yang memerah, benar-benar memerah, muhmirun. Kemudian isim fa'ilnya, isim fa'il, fi'il amrnya menjadi ihmarir.
Ini agak berbeda, nanti kita bahasnya jangan di sini, kita terima jadi saja menjadi ihmarir ya. Ihmarir. Kemudian madhi dan mudhari majhulnya uhmurra dan yuhmarru. Nah, ini ya. Ini mungkin jarang juga sebetulnya ada bentuk-bentuk yang lain. Ihmarrat ya, atau ihmarra, yahmaru. Itu yang sering ada. Ihmiror itu masdar. Ya mungkin isim fa'il itu ada, bahkan isim maf'ul itu akan jarang, bahkan fi'il amr pun akan jarang ya. Kemudian al-babur rabi', bab yang keempat ialah wazannya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Wuzunuhu, dan yang ditimbang ke dalam bentuk ini adalah takallama yatakallamu takalluman. Kallam itu berbicara ya. Kemudian wa alamatuhu, dan contoh atau cirinya an yakuna madhi ala khamsati ahrufin. Bentuk madhinya itu ada pada 5 huruf di ziyadati ta'i fi awwalihi, dengan menambahkan tak di awalnya, wa harfin akhar, dan huruf yang lain, min jinsi aini fi'lihi, dari jenis ain fi'ilnya, bainal fa'i wal aini, antara fa dan ain fi'ilnya. Jadi kalau di sini tafa'ala menambahkan ta, dan tafa'ala ain ya, yang sejenis dengan ain fi'ilnya. Kalau takallama berarti ta dan lam, seperti itu. Kemudian wabina uhu, dan maknanya sebetulnya bentuk ini menunjukkan untuk at-takalluf. Takalluf itu berarti memikul ya, memikul. Tapi karena nanti ada sedikit berbeda. Baik, wa makna takalluf di sini, makna takalluf memikul itu katanya tahsilul matlubi, menghasilkan yang kita cari atau inginkan, syai'an ba'da syai'in, sedikit atau sedikit demi sedikit, maksudnya syai'an ba'da syai'in, sesuatu setelah sesuatu. Maksudnya sedikit demi sedikit. Nahwu, contohnya ta'alamtul ilma, saya mempelajari ilmu, mas'alatan ba'da mas'alatin, satu permasalahan setelah permasalahan yang lain. Maksudnya mempelajari ilmu atau menghafal ilmu itu sedikit demi sedikit, memahaminya pun akan sedikit demi sedikit, bab demi bab gitu ya, kitab demi kitab. Jadi ada makna tadarruj, atau ada makna sedikit demi sedikit. Tadarruj, bahasa Indonesianya lebih cocok. Kita lihat makna-makna dari al-babur rabi'. Yang pertama adalah mutawa'ah. Ternyata bisa juga mutawa'ah. Mutawa'ah itu mutawa'ah dari fi'il fa'ala. Mutawa'ah dari fi'il fa'ala. Contohnya kasartuhu. Kasartu. Saya memecahkannya. Fatakassara, maka terpecah. Jadi biasanya kalau inkasaro dari kata kasaro, kalau kassaro berarti takassaro, seperti itu. Kemudian makna at-takalluf, memikul, sama ya, memikul. Jadi contohnya seperti ini biar lebih gampang dipahami. Contohnya tasobbaro. Kemudian tasobbaro ini dari kata sobaro ya, sabar. Kemudian kenapa ada tasobbaro padahal maknanya sabar juga. Tapi di sini makna at-takalluf, memikul, maksudnya mungkin sabarnya merasa akan sulit gitu, maka merasa terbebani gitu. Takallafa tasobbaro. Jadi takallafa as-sabra, memikul kesabaran. Misal mungkin kita mendapati satu musibah, kita harus sabar, atau beberapa musibah yang Allah Subhanahu wa taala kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke seorang mukmin, menjadi mukmin yang baik, mungkin agar menjadi seorang muslim yang lebih baik, maka kita harus tasabbaro, betul-betul sabar.
Maka di sini juga berlaku hukum sobaro 3 huruf, tasobbaro 5 huruf, berarti ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Jadi penambahan ke dalam bentuk atau bangunan tertentu dari fi'il tertentu maka menunjukkan tambahan makna. Kemudian makna yang lain selain takallafa ialah tajannub, menjauhi atau meninggalkan, tajannub. Contohnya tahajjud yang sering kita dengar tahajud. Tahajud itu dari kata kita lihat maknanya itu adalah tajannub, meninggalkan. Maksudnya apa? Tajannaba al-hujud. Al-hujud itu apa? Tajannaba al-hujud itu ialah an-naum ya. Jadi tahajud itu orang yang meninggalkan tidur, yang memilih sholat dibanding tidur. Itu makna tahajjud. Kemudian makna at-tadrij. At-tadrij itu makna apa ya, sedikit demi sedikit berproses, bertahap lah ya, bertahap. Tadrij, bertahap. Kalau lupa anak, bertahap bahasa Indonesianya bingung. Tadrij jadi mendapatkan itu bertahap sedikit demi sedikit. Contohnya tajarra'tu al-ma'a, saya meneguk air. Ini berarti tajarra'tul ma berarti tegukan demi tegukan. Maksudnya syaribtul ma, saya meminum air, jar'atan ba'da ukhra. Jadi teguk satu tegukan setelah tegukan yang lain, yaitu ya seteguk gitu ya, tidak langsung satu gelas langsung diminum dalam satu kali tegukan, tidak. Itu mana tajarra'tu atau makna dari wazan tafa'ala untuk mana at-tadrij. Kemudian bab terakhir dari sulasi mazid, mazid fihi atau ala mazid biharfaini, yang ditambah dengan 2 huruf ialah tafa'ala. Tafa'ala, bab tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Ini bab yang kelima yang ditambahkan 2 huruf. Muzunu, dan yang ditambah atau yang ditimbang itu taba'ada yataba'adu taba'udan contohnya. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala khamsati ahrufin, di mana cirinya itu bentuk madhinya itu ada dalam 5 huruf, ada pada 5 huruf. Biziyadati ta'i fi awwalihi, dengan menambahkan ta di awalnya, wal alifi, dan menambahkan alif, bainal fa'i wal aini, antara fa dan ain fi'ilnya. Kemudian wabina'uhu lil musyarakati bainal itsnaini fasaidan, dan bentuk bangunan ini maknanya itu lil musyarakah, untuk saling ya, untuk saling berkontribusi, berserikat, bainal itsnaini. Nah, kalau ini antara 2 orang, fasaidan bisa juga lebih ya, banyak. Misalul musyarakati bainal itsnaini, contohnya berserikat saling berkontribusi dari terhadap fi'il tersebut. Nahu taba'ada Zaidun an Amrin. Maksudnya berarti Zaid dan Amr itu saling menjauh. Jadi dua-duanya menjauh, taba'ada. Wa misalul musyarakati bainal itsnaini fasa'idan. Kalau ini berserikat antara 2 atau lebih. Contohnya tasalahal qaumu, berarti tasalahal qaumu, satu kaum itu kan pasti lebih dari 2. Kemudian makna tasalah ini mungkin membuat perdamaian ya, berdamai, saling berdamai di antara kaum itu, saling berdamai. Tasalahal qaumu, satu kaum itu saling berdamai. Kemudian makna-maknanya
Makna-maknanya yang pertama at-tasyrik bainal itsnaini fa'aktsar kita sudah ya. Tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya ini kan hampir sama dengan wazan fa'ala ya, ba'ada. Tapi perbedaannya kalau bab yang ini membutuhkan dua maf'ul ketika misal qatala Zaidun Amron. Zaid dan Amr saling membunuh juga ya. Nah, Amron sebagai maf'ul mansub ya. Tapi hakikatnya dia juga sebagai fa'il, dia juga memerangi. Tetapi kalau taqatala amrunnya menjadi fa'il. Zaid juga menjadi fa'il. Jadi membutuhkan dua fa'il. Jadi kalau qatala di atau qatalanya itu membutuhkan satu fa'il, maka taqatalanya membutuhkan dua fa'il. Kalau fa'alanya menunjukkan apabila wazan tafa'alanya ada satu fa'il, berarti wazan fa'alanya lazim gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini makna bahwa tafa'ala itu berbeda dengan qatala. Kalau qatala amronnya menjadi maf'ul, kalau taqatala amrunnya sebagai fa'il. Kemudian makna yang kedua adalah at-tadhahur bil fi'li duna haqiqati. Menampakkan fi'il atau pekerjaan duna haqiqati, bukan yang sebenarnya. Maksudnya apa? Ya berbohong. Contohnya taghafala, pura-pura, ghaflah, pura-pura lalai. Tajahala, pura-pura jahil atau pura-pura tidak tahu. Tamarada, pura-pura sakit marid, seperti itu. Ini at-tadhahur bil fi'li duna haqiqati. Jadi menampakkan sesuatu bukan pada hakikatnya, bukan pada yang sebenar. Yang ketiga, husulu syai'i tadrijan. Tercapainya sesuatu tadrijan, bertahap. Contohnya tazayadan nailu. Tazayada dari kata ziyadah. Tazayadan nailu, pendapatan itu bertambah. Maka bertambahnya itu tajrijan, bertahap ya. Jadi penambahan itu bertahap. Kemudian yang keempat, mutawa'ah wazan fa'ala. Jadi kadang-kadang makna mutawa'ah juga. Contohnya ba'adtuhu, saya menjauhkannya. Maka ini pun bisa fataba ada, maka dia menjauh. Gitu. Bisa juga ya, makna taba'ada itu bukan makna saling, tetapi mungkin dia saja yang menjauh karena yang saya menjauhkannya gitu ya. Ini makna dari bab yang ini. Kemudian bentuk-bentuk isim fa'ilnya di sini wazan tafa'ala menjadi mutafa'ilun. Mutafa'ilun. Mutafa'ilun, mutakafirun, takafaro gitu ya. Mutafa'alun ini isim maf'ul. Kemudian isim fi'il amarnya tafa'al, tafa'al, taqatal, saling bunuhlah kamu, gitu ya. Atau tajahal, pura-puralah kamu tidak tahu. Tamarad, pura-puralah kamu untuk sakit. Kemudian madi majhulnya tufu'ila, tumurido, tujuhila, tugusila ya. Kemudian mudhari majhulnya yutafa'alu, yutajahalu, yutamaradu, yutaghafalu, seperti itu. Jadi dari sini kita sudah beres ya membahas sulasi mazid biharfaini. Jadi sulasi mazid yang ditambah dengan huruf. Jadi jangan lupa yang wajib dihafalkan selain dari maknanya, bagaimana kita menentukan isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, madi majhul, mudhari majhul. Itu wajib tahu ya bagaimana merubahnya, dan harus diingat makna isim fa'il itu apa, isim maf'ul itu apa, fi'il amr itu apa maknanya ya.
Kemudian madi majhul itu maknanya apa, mudhari majhul itu maknanya apa, seperti yang telah kita jelaskan di bab-bab awal ya sebelum kita masuk ke matan bina ini. Baik, ana rasa cukup ya. Ini sudah lumayan banyak, jadi bisa dihafalkan. Mungkin nanti ketika kita akan lanjut ke kitab selanjutnya, misal ke Tasrif Izi, nanti mana-mana ini kita munculkan kembali. Soalnya mana-mana ini penting sekali ketika kita memahami bacaan atau ketika kita membaca dan menerjemahkan ini sangat penting ya. Baik, kita cukupkan ya pertemuan sesi kali ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam